dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Ajar kami selalu melihat padamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ketika berat persoalan, kami datang sujud di altar-Mu. Kami cari wajah-Mu Yesus, kami cari perkenan-Mu, kami cari Tuhan dalam kemuliaan-Mu Bapa. Karena kami yakin Engkau kekuatan bagi kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada jawaban Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu dan hadir-Mu Tuhan. Ketika kami cari wajah-Mu, kami temukan Engkau Yesus. Haleluya. Segenap hati kami memuji, segenap jiwa kami bernyanyi, roh kami memuliakan Engkau Tuhan. Sampai selamanya biar Engkau yang dimasyurkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan untuk hari ini terambil di dalam Ayub 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin untuk firman Tuhan yang menjadi perenungan kita untuk menjalani hari ini adalah respon Ayub ketika mendengarkan kabar buruk yang datang padanya. Sebagai manusia dalam hidup ini, kita pastinya akan diperhadapkan dengan kabar buruk yang kapan saja bisa datang kepada kita, atau hal-hal penderitaan-penderitaan yang bahkan tubuh daging kita tidak sanggup untuk menerimanya. Belajar dari respon Ayub, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita pelajari di pagi ini. Yang pertama, ketika Ayub mendengarkan semua kabar buruk yang datang padanya, Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Tuhan adalah kekuatan perisai dan pagar tembok. Ketika kita sedang lemah, datang padanya adalah keputusan terbaik yang kita ambil. Sebab kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, ketika kita mendengarkan kabar buruk atau penderitaan yang sedang kita hadapi, marilah kita belajar untuk menyadari bahwa kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Kita hanya punya hak pakai, bukan hak milik. Suatu saat ketika semuanya hilang dan diambil, kita tidak marah dan kecewa. Tetap tunduk kepada otoritas Tuhan dan percayalah rancangannya tetap adalah yang terbaik. Dan yang ketiga, Ayub juga tetap menjaga hati dan mulutnya untuk tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut baginya. Ketika menghadapi kabar buruk dan sesuatu yang tidak enak bagi kita, belajar untuk tetap jaga hati dan mulut. Saat kita tersakiti atau marah, banyak kata-kata buruk yang biasanya keluar dari mulut kita, dan tanpa kita sadari itu mendatangkan dosa. Sebab itu, tetap kuasai diri kita. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin. Mari kita berdoa untuk memulai hari ini. Tuhan Yesus, ingatkanlah kami bahwa sebesar apapun penderitaan ataupun kabar buruk yang kami dengar, Engkau tetaplah Allah yang akan selalu menyertai kami. Kami akan belajar untuk menyikapi semuanya dengan baik dan bersikap tenang. Kami akan belajar untuk selalu sujud menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami akan belajar untuk memberikan respon yang baik, yaitu percaya bahwa otoritas-Mu, keputusan-keputusan-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Dan kami akan bisa menerima bahwa segala hal dalam hidup ini hanyalah sementara, yang kapan saja semuanya itu bisa diambil. Sebab itu ingatkanlah kami selama masih ada kesempatan. Kami mau belajar menyayangi, mengasihi, dan memakai dengan baik setiap apapun yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Sehingga satu saat ketika semuanya diambil, kami tidak menjadi kecewa dan menyesal. Kami juga belajar hari ini untuk menjaga mulut dan hati kami tidak menuduh Engkau atas segala hal yang terjadi.
Sebab kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap merencanakan yang terbaik. Engkau tetap Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami akan menjalani hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Di akhir dari usbu ini, kami percaya hari ini segalanya berjalan dengan baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.